Berpindah ke tempat Pal Choin. Saat ini dia sedang berada di dalam mobil bersama anak buahnya. Pal Choin mengatakan bahwa sebentar lagi perintah pencarian Peter akan keluar secara resmi. Oleh karena itu Pal Choin harus menangkap Peter sebelum itu terjadi. Lagi pula masa hidup Peter akan segera habis akibat kanker. Kembali ke markas Pal Choin. Saat ini Peter sedang mencari Pal Choin di tempat itu. Namun sayangnya dia tidak menemukannya, karena Pal Choin masih berada di luar. Berpindah ke stasiun kereta, orang-orang di tempat itu dibuat keheranan, karena melihat tubuh Peter yang penuh dengan luka. Peter yang sedang bercermin juga tampak keheranan, dan dia masih tidak percaya kalau itu adalah tubuhnya. Luka tembak di perut Peter ternyata sudah menghilang, dan rasa sakit dari sel kanker yang menggerogotinya juga sudah lenyap. Peter bahkan bertanya-tanya, bagaimana bisa tubuhnya kembali muda seperti dulu. Akan tetapi dengan tubuh Peter saat ini, para pembunuh itu tidak akan mengenali penampilannya. Walaupun jejak Peter masih tersisa kemanapun dia pergi, tapi Peter tua yang mereka cari tidak akan ditemukan. Karena saat ini kemeja yang dia gunakan sudah tidak muat di tubuhnya, Peter lalu berencana untuk mencari pakaian baru. Beberapa saat kemudian, Peter melihat dua orang pria yang sedang merokok di area bebas rokok. Orang-orang yang ada di situ bahkan dibuat terganggu dengan asap rokok tersebut. Kedua pria itu tampaknya adalah bagian dari kelompok gangster. Melihat kelakuan kedua pria itu, Peter lalu menegur mereka agar pergi merokok di luar. Mendengar teguran dari Peter itu, kedua pria tersebut malah memarahi Peter dan mengancam akan memukulinya. Salah satu dari kedua pria itu lalu menampar wajah Peter dan menyuruhnya untuk segera pergi. Peter kemudian segera pergi dan mengatakan kalau dia sebaiknya tidak membuang-buang waktu untuk orang-orang seperti mereka. Ternyata Peter hanya pergi mengunci pintu ruangan, dan dia berniat untuk menghabisi kedua pria tersebut. Melihat Peter yang kembali, kedua pria itu malah tertawa dan mengejek Peter. Peter yang sudah sangat kesal lalu mengatakan kalau dia akan menunjukkan apa akibatnya jika seseorang tidak menghormati orang yang lebih tua di negeri timur yang menjunjung sopan santun. Saat salah satu pria itu ingin menampar Peter, Peter dengan gerakan yang sangat cepat berhasil memukul tubuh pria itu. Serangan dari Peter itu bahkan membuat pria tersebut langsung tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, pria satunya lagi lalu mengeluarkan pisau dan berniat menyerang Peter. Namun Peter mengatakan, jika pisaunya dipegang seperti itu, jari-jari pria itu bisa terpotong saat mengayunkannya. Tangan seseorang yang ingin menusuk seharusnya tidak berada di depan. Perkataan Peter itu malah membuat pria tersebut semakin kesal dan dia kemudian langsung menyerang Peter. Namun Peter berhasil menepis serangan itu dan balik menyerang pria tersebut. Setelah terkena serangan Peter, pria itu kemudian berteriak kesakitan. Akan tetapi Peter mengatakan kalau dia tidak menusuk pria itu dengan pisau. Jika dia benar-benar menusuknya, maka pria itu pasti sudah mati 3 kali. Melihat kemampuan bertarung Peter, pria itu lalu bertanya siapa Peter sebenarnya. Namun Peter mengatakan, jika pria itu sampai mengetahui identitasnya, maka kedua pria itu harus mati saat ini juga. Mendengar perkataan Peter itu, pria tersebut tampak begitu ketakutan, sampai-sampai membuatnya kencing di celana. Peter lalu memberikan saran agar kedua pria itu ke depannya mencari pekerjaan yang halal. Selanjutnya saat Peter melihat rekening tabungannya, uang senilai 7,6 miliar won di rekening itu ternyata sudah menghilang. Padahal sebelumnya Peter sudah memohon kepada organisasi untuk tidak menyentuh uang itu. Perbuatan semena-mena yang dilakukan organisasi itu tentu saja membuat Peter sangat marah. Oleh karena itu Peter berencana untuk membalas perbuatan mereka. Tidak lama kemudian, Peter tidak sengaja mendengar siswi SMA yang mengatakan kalau dia sangat senang mendapatkan beasiswa dari Klub Glory. Perkataan siswi itu membuat Peter mengingat kembali masa lalunya. Peter dibesarkan di panti asuhan Glory yang dioperasikan dalam skala kecil di sebuah fasilitas keagamaan. Lalu setelah 50 tahun, tempat itu telah menjadi kartel besar yang menyebarkan pengaruhnya hingga ke seluruh penjuru dunia politik dan bisnis. Semua kegiatan ilegal itu ditutupi di bawah topeng bernama Klub Glory. Karena dulunya itu adalah organisasi tempat Peter bekerja, Peter akan menghancurkan organisasi itu dengan tangannya sendiri. Berpindah ke tempat Pal Choin. Saat ini dia sedang menemui seorang pria di tempat pemotongan daging. Pria itu mengatakan kalau Klub Glory belakangan ini tampaknya sangat serakah. Klub Glory juga bisa cepat mati jika hanya terus percaya kepada Peter. Namun Pal Choin tidak peduli siapa yang akan cepat mati, karena dia hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya. Pal Choin bahkan mengatakan, jika dia menyelesaikannya dengan cepat, pria itu tidak akan terlalu menderita saat menghadapi kematiannya.
Kesombongan Pal Choin itu malah membuat pria itu tertawa. Tidak lama kemudian, beberapa orang tentara bayaran Wagner lalu mengepung Pal Choin. Orang-orang itu bekerja di perusahaan militer swasta terbaik di barat sejak tahun 1984. Pria itu lalu berkata di dalam hatinya, kalau dia mengetahui bahwa Pal Choin tidak termasuk dalam 12 apostel dari klub Glory. Akan tetapi Pal Choin tampak begitu percaya diri datang ke tempat itu sendirian. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, pria tersebut lalu memerintahkan para tentara bayaran itu untuk segera membunuh Pal Choin. Namun Pal Choin tetap bersikap tenang dan tidak merasa takut sedikit pun. Melihat hal itu, pria tersebut dibuat sangat terkejut dan dia tampak begitu ketakutan. Pal Choin ternyata berhasil melumpuhkan para tentara bayaran itu tanpa kesulitan sedikit pun. Pal Choin ternyata berada di peringkat B+, memiliki keahlian hipermobilitas di seluruh tubuhnya, dan pernah meraih peringkat 1 Jiu-Jitsu nasional. Setelah itu Pal Choin lalu menghampiri pria tersebut dan menyerangnya. Selanjutnya saat Pal Choin kembali ke markasnya, dia menemukan kedua anak buahnya yang telah tewas. Akan tetapi kamera CCTV telah dirusak dan tidak ada jejak penggunaan senjata. Berdasarkan hal itu, Pal Choin menyimpulkan kalau pelakunya pasti adalah Peter. Pal Choin lalu memerintahkan gadis di belakangnya untuk segera menemukan jejak keberadaan Peter. Namun gadis itu malah mengingat kembali kejadian di toko buku saat Peter menyelamatkan nyawanya. Tidak lama kemudian, Pal Choin malah bertemu dengan Peter yang sedang duduk santai di meja makan. Karena mereka tidak mengenali Peter, anak buah Pal Choin lalu bertanya, apakah Peter sudah membuat janji untuk bertemu dengan Pal Choin? Namun Peter malah mengatakan, kalau dia memang belum membuat janji, karena kedatangannya itu adalah untuk melakukan balas dendam. Pal Choin yang kebingungan lalu bertanya, apakah dia pernah berutang pada Peter? Peter menjawab kalau Pal Choin memang berutang padanya, dan jumlah utang itu adalah senilai 7,6 miliar won. Mendengar perkataan Peter itu, wajah Pal Choin terlihat kesal dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mengunci semua pintu. Pal Choin lalu mengatakan, kalau pria itu sepertinya memiliki hubungan dengan Peter. Entah itu benar atau tidak, Peter tetap tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. Namun Pal Choin dibuat kembali bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria di hadapannya itu, dan bagaimana dia bisa mengetahui informasi tentang Peter. Pal Choin bahkan mengira kalau pria itu adalah murid Peter. Namun itu tidak mungkin, karena selama ini Peter selalu bergerak sendirian. Saat mereka berdua saling bertatapan, Pal Choin lalu mengatakan kalau dia akan memberikan Peter kesempatan untuk hidup. Akan tetapi pria itu harus membuat pilihan, antara memberitahukan lokasi Peter dan dia akan dibiarkan hidup, atau menolak memberikan informasi sehingga Pal Choin bisa membunuhnya dengan menembak kepala Peter. Namun Peter malah mengatakan kalau dia tidak akan memilih keduanya. Peter bahkan mengatakan, kalau tidak pernah ada orang yang hidup setelah mendengar ceritanya. Secara mengejutkan Peter kemudian memberitahukan identitas aslinya kepada Pal Choin.